Ini soal pilihan. Ya. Bagaimana kita harus betul-betul berupaya mulai dari pikiran yang baik-baik, lalu kita niatkan segala kebaikan dan lalu kita ajak kebaikan itu kepada orang lain. Karena kalau kita terus, Bapak hadirin sekalian, terus berpikir kebaikan, kita nggak sempat berpikir keburukan. Ya, ini masalahnya kenapa kita sempat melakukan keburukan? Karena ada kesempatan berpikir buruk. Makanya kenapa Allah memerintahkan kepada kita agar terus berzikir, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi, supaya kita berzikir mengingat Allah itu dengan berdiri, dengan duduk, dan dengan berbaring. Karena tiga posisi itu, ya, tiga posisi itu akan muncul pemikiran kepada kita, ya, akan muncul pemikiran kepada kita, apakah kita mau melakukan kebaikan atau keburukan. Kalau lagi bengong gitu kan, makanya ada syair atau apa, inna syabab wal faraq wal jiddah mafsadatun ayam mafsadah. Terutama anak-anak muda dah. Kalau ini kan udah muda-muda lebih, ya. Dan anak muda, inna syabab, anak muda itu kalau waktunya kosong, ya, itu mudah untuk bisa berpikir keburukan. Assalamualaikum sama-sama kita memuliakan Dewan Guru Ketua Pembina, Ketua Pengurus, dan seluruh jamaah Majelis Ulama yang saya hormati. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang umum, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat ibadah Islam. Sehingga syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita baru saja menyelesaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, serta dilanjutkan dengan menuntut ilmu di majelis Allah. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan dan contoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, mendapatkan syafaatnya serta mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis dan pembawa yang telah mendahului. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, meluaskan kuburnya, menenangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya juga sama kita ikuti lantunan surat Nabi yang dipandu oleh rekan kita Bapak Saifuddin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Nabi ini segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana Muhammad Sayyidul Qadaini wa Saqalain wal Fariqain min awrad wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa Karim Maqasidana waghfir lana Nabiuna akhiruna ibadahadun amarahir qalina minhu wa na'ami. Ya Rabbi Mustafa Karim Maqasidana waghfir lana هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عالمنا ولمقتحم. يا ربي بالمصطفى كرم مقاصدنا واغفر لنا Ya Tuhan, bagaimana menurut ini siwaka yang terpulur hadis alami. Ya Rabbi Mustafa Karim Maqasidana waghfir lana لم يستلم الله مطلقا أبدا وما تشاء وأشاء في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى كرم مقاصدنا واغفر لنا Ya Rabbana ta'nuqi wastilati ajuban innaka ba'inu fil ghufranika nabani. Ya Rabbi Mustafa Karim Maqasidana waghfir lana ثم تبعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والحكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Bapak yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita ikuti pembacaan atau penjelasan mahasiswa terima. Insyaallah masa yang lalu guru kita Bapak Kiai Muhammad Baik dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu memberikan segala kebaikan kepada kita, Allah yang selalu mengingatkan kita dalam kelalaian dan kekeliruan kita, Allah menyehatkan kita ketika kita dalam sakit, dan terus Allah memberikan nikmat kepada kita agar terus ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita amalkan dengan sesungguh-sungguhnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Sudah tentu kebaikan yang kita lakukan adalah bukan karena kita hebat, tapi Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi ketika kita mampu melakukan kebaikan, tidak ada alasan kita untuk bangga. Tidak ada alasan kita untuk sombong. Apalagi merendahkan orang lain, meremehkan orang lain yang seperti tidak melakukan kebaikan kepada kita. Karena bisa jadi hari ini kelihatannya kita baik, tapi next bisa jadi orang yang kita anggap, orang yang kita anggap dia tidak lebih baik dari kita, bisa saja dia lebih baik. Maka segala yang kita lakukan harus kita pahami, ini kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dan kesempatan inilah yang bisa jadi tidak semua Allah berikan kepada siapapun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih penting dari itu juga adalah ketika kita sudah melakukan kebaikan, kebaikan itu jangan dipegang buat sendiri. Ya. Karena kebaikan yang kita lakukan ketika kita sudah meninggal, selesai sudah. Pahalanya juga habis karena kita sudah tidak melakukan lagi. Tapi ketika kebaikan itu kita ajarkan, kita sampaikan, kita mengajak orang lain, dan orang yang kita ajak itu melakukan kebaikan sebagaimana yang kita ajak, maka kebaikan yang terjadi pada orang itu
juga kita mendapat kebaikannya. Makanya jangan sampai kita terlalu pelit. Ya. Apa yang sudah Allah berikan, kita harus berpikir ini supaya diberikan kepada yang lain. Bagaimana caranya? Pokoknya apa yang sudah kita miliki, bagaimana caranya yang sudah kita miliki ini bisa diberikan kepada yang lain. Dan ketika kita memberikannya kepada yang lain, yang kita miliki tidak akan berkurang. Termasuk pahalanya pun tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau terus kita berpikir baik, terus kita berpikir mengajak kebaikan kepada kita, terus kita mengajak orang lain supaya melakukan kebaikan sebagaimana kita sudah mampu, mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan. Nggak sempat kita berpikir jelek. Karena yang ada dalam pikiran kita, kebaikan yang ada pada saya itu harus bisa dibagi kepada yang lain. Rasul memberikan arahan melalui hadisnya dengan sederhana, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya. Siapa yang mengarahkan, mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana orang yang diajak itu lalu dia melakukan, maka kita juga dapat pahalanya. Karena yang kita ajak kepada orang lain, ini bisa jadi terjadi seperti ini Pak. Ketika kita ngajak kepada orang lain kebaikan, ternyata dia lebih banyak melakukan kebaikannya ketimbang kita. Bisa terjadi. Ya, karena ada orang yang diberikan kebaikan itu, ketika itu dia merasakan ini manfaat betul buat saya, sehingga dia bisa jadi lebih menikmati. Sehingga kita yang mengajak tidak sebanyak melakukan seperti dia, tapi pahalanya kita juga dapat lebih banyak. Ini namanya manajemen pahala. Nyari pahala kudu pinter Pak, jangan nyari duit doang kudu pinter. Ya, nyari pahala mau nyari duit gampangan mana? Coba ya, nyari pahala sama nyari duit gampangan mana gitu kan? Coba nanti, supaya hidup ini ada nilainya. Ya. Karena dalam hidup kita ini, kalau kita ada kesempatan mencari duit gitu ya dapat duitnya. Tapi jangan sampai duit kagak dapat, pahala nggak dapat. Waktu terus berjalan, makanya Allah terus menyampaikan wal asri wal fajri was subhi wal laili, bersumpah dengan waktu-waktu itu supaya dalam perjalanan waktu kita tidak kehilangan nilai. Lebih gampang lagi, tidak kehilangan pahala. Ya kalau orang sono bilang time is money kan. Bagaimana perjalanan waktu ini harus menghasilkan uang. Mereka tidak berpikir pahala. Ya, berpikirnya hanya uang. Kita berpikir dua tadi. Andaikan uang pun tidak dapat, kita harus berpikir mendapatkan pahala. Bagaimana kita mensiasatinya? Ya. Karena bagaimanapun Allah sudah memberikan rahmat kepada kita dengan kebaikan-kebaikannya. Tinggal bagaimana kita menjemputnya dan memanfaatkannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu ada orang yang senang mengajak kebaikan. Ada enggak orang yang senang mengajak keburukan? Ada ya? Iya. Jadi dua hal ini memang ada pada kehidupan manusia. Dia senang melakukan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Juga dia senang melakukan keburukan dan ternyata dia juga senang mengajak kepada keburukan.
Karena bagaimanapun nilainya sama. Maksudnya adalah ketika kita mengajak kebaikan, maka yang diajak itu melakukan kebaikan, kita mendapat pahala kebaikan dari orang itu. Juga sama ketika keburukan kita lakukan lalu kita ajak. Saya pernah bertanya, yang pertama kali korupsi itu siapa itu? Yang pertama kali korupsi. Sekarang banyak nggak jamaahnya? Ya, jamaah koruptor tuh banyak gak? Banyak. Nah itu dia pahala dosanya terus mengalir dosanya. Naudzubillahi min dzalik. Ya makanya kalau ada istilah, kalau mau lakukan keburukan ente sendiri aja, jangan sampai ada yang tahu. Udah sendiri aja, tapi takut diikutin orang. Kalau diikutin nanti berarti kita mendapat dosa yang berkelanjutan. Ya, kalau ibarat ibu, bukan berarti saya nyuruh bapak berbuat jahat, bukan. Ya. Kalaupun mau udah sendirian aja, jangan sampai ada yang tahu dah. Ya. Sebab bahaya itu ketu tahu. Nah, kenapa nanti orang saya ngikutin dia? Nah, gitu ya. Nah, karena memang kemungkinan manusia itu melakukan dua hal tadi. Ya. Maka jangan sampai kita salah milih. Ya. Mungkin kita bilang, emang gua nggak ngajak-ngajak lu sih gua, tapi dia ngelihat kita dan bisa dijadikan dalil. Ya, kenapa kamu melakukan ini? Tanya malaikat kira-kira. Saya ngikutin dia tuh. Ya. Nah maka teruslah kita berupaya melakukan kebaikan. Dan teruslah kita berupaya mengajak kepada kebaikan. Dalam hadis yang lebih detail dari yang saya sampaikan tadi adalah mandala ala hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri manittaba'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, baginya pahala kebaikan itu, termasuk ketika orang lain mengikuti kebaikan yang kita lakukan atau yang kita ajak. La yankusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi. Ya. Jadi kita melakukan kebaikan, mengajak orang lain melakukan kebaikan. Sebut saja misalkan orang tadi melakukan kebaikan karena ajakan kita, dia dapat 10. Kita juga dapat 10, nggak dikurangi pahala dia. Masya Allah. Memang Allah Maha Kaya. Ya. Beda kalau calo gitu kan. Kalau calo mesti ada potongan ya. Beda. Calo ngajak dah, mesti bagi 2, bagi 3, mesti dikurangi. Makanya ada cerita mungkin, atau saya tidak tahu. Ada 2 penjahat melakukan, ya sebutlah mencuri. Ya, 3 orang mencuri. Lalu ketika berhasil, yang 2 kompromi. Udah kita bunuh aja dia tuh. Jadi kan kalau dia mati kita bagi 2. Dibunuhlah yang 1 itu. Ya. Akhirnya dia berdua, jadi jatahnya dibagi 2. Setelah berdua, yang 1 pikiran, ngapain bagi 2, mending gua buatkan sendiri. Ya, akhirnya dia berusaha membunuh yang 1-nya. Ya. Matilah 1 orang tadi, maka dia mendapatkan jatah mestinya dibagi 3, akhirnya buat sendiri. Dalam kebaikan, kita berpikirnya adalah tidak seperti itu. Karena kalau kebaikan tidak akan dikurangi. Dalam kebaikan tidak akan dikurangi oleh Allah kebaikan yang dilakukan ketika orang melakukan kebaikan sesuai dengan perintah kita. Wa man da'a ila dhalalah kana alai minal ismi mislu asami min tabahu layan kusudalika min asamim syai'an. Begitu juga
Kalau kita mengajak keburukan, maka ketika keburukan kita ajak, lalu orang itu juga melakukan keburukan sebagaimana yang kita ajak, kita dapat dosa. Ini soal pilihan. Ya. Bagaimana kita harus betul-betul berupaya mulai dari pikiran yang baik-baik, lalu kita niatkan segala kebaikan, dan lalu kita ajak kebaikan itu kepada orang lain. Karena kalau kita terus, Bapak hadirin sekalian, terus berpikir kebaikan, kita nggak sempat berpikir keburukan. Ya, ini masalahnya kenapa kita sempat melakukan keburukan? Karena ada kesempatan berpikir buruk. Makanya kenapa Allah memerintahkan kepada kita agar terus berzikir, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi, supaya kita berzikir, mengingat Allah itu dengan berdiri, dengan duduk, dan dengan berbaring. Karena tiga posisi itu, ya, tiga posisi itu akan muncul pemikiran kepada kita, ya, akan muncul pemikiran kepada kita, apakah kita mau melakukan kebaikan atau keburukan. Kalau lagi bengong gitu kan, makanya ada syair atau apa, inna syabab wal faraq wal jiddah mafsadatun ayyam mafsadah. Terutama anak-anak muda dah. Kalau ini kan udah muda-muda lebih. Ya. Dan anak muda, inna syabab, anak muda itu kalau waktunya kosong, ya, itu mudah untuk bisa berpikir keburukan. Ya, anak-anak muda sekarang mungkin banyak main HP, yang dilihat HP-nya kan macam-macam. Ya. Kalau yang tua-tua ya mungkin udah bisa milih-milih ya. Kalau yang tua-tua ini, ya. Kalau yang muda kan sudah tidak bisa memilih. Dia masih, makanya tadi kalau dia punya waktu yang kosong, sebenarnya anak sekarang nggak waktu kosong, nggak. Waktunya buat main layangan, nguber layangan, ya, waktunya buat apa, main HP dan lain sebagainya. Itu di kuburan saja, ini kuburan nih Pak, banyak orang tuh ngobrol di kuburan di belakang masjid itu, masya Allah, ya, karena mungkin main-main HP udah bosan di mana-mana, di tempat-tempat terang udah bosan, akhirnya deket kuburan. Iya, saya kadang-kadang ya Allah nih anak-anak main di kuburan, macam-macam udah, ya. Atau di kuburan lain Bapak melihat juga, saya karena sering lewat kalau ke masjid kan kuburan, anak-anak muda banyak di situ. Habis sekolah tuh anak apa, alma-burura di situ, bahkan pernah ketemu berkumpul laki-laki dan perempuan. Itulah sabab al-faraq, ya. Anak-anak muda kalau dikasih waktu yang kosong, berpikirnya lebih banyak kepada hal yang buruk. Ya, maka hati-hati kita ini, ya, jangan sampai dalam menikmati waktu, mensyukuri nikmat, ya, kita tidak berpikir yang baik-baik. Ini harus dilatih memang. Makanya salah satu orang yang sudah bisa mengendalikan diri dia sendiri, tapi asyik dengan selalu menyebut nama Allah, dengan selalu berpikir atau mungkin membaca buku dan lain sebagainya. Karena ada orang yang nggak betah di rumah, nyari mangsa. Ya, mana nih gua nih, mana teman gua nih, ya. Jadi ketika mencari mangsa, mau melakukan kebaikan, bagus, ya. Nah, maka ada kelompok-kelompok yang kita melihat betul bagaimana kebaikan itu tidak bisa kita lakukan sendiri.
Ini kalau majelis ini cuma ustadznya satu, muridnya satu, bertahan nggak kira-kira? Ya, ya. Walaupun saya dinasihatkan sama kiai saya itu, kalau ngajar itu jangan melihat berapa muridnya. Ya. Karena ada kasus dulu waktu saya ngajar di Gontor itu, ada ustadz ngajar santri luar negeri. Santri luar negeri itu kan kelas khusus ya. Karena kadang-kadang orang negara ini cuma 3 orang harus diajarin bahasa. Jadi muridnya cuma 3, karena murid cuma 3 dibawa kemana-mana, pindah sono, pindah sini. Jadi nggak serius. Karena tidak merasa muridnya sedikit, nggak enak ngajar itu. Ya. Akhirnya saya dapat pesan dari beliau almarhum itu, kita jangan melihat berapa murid kita yang kita ajar. Bahkan sampai beliau mengatakan, kalau tidak ada murid yang saya mau ajar, ya sudah, saya tidak mengajar tapi saya menulis. Jadi terus kita berpikir, jadi melakukan kebaikan tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Ya. Jadi jangan sampai waktu yang terbuang ini kita tidak melakukan kebaikan. Ya mungkin antum yang bisa jadi hanya ikut taklim di Aqobah saja, tapi tidak ikut taklim di tempat yang lain. Ya udah di Aqobah seriusin udah. Andai kan waktunya cuma itu. Tapi alhamdulillah teman-teman, di Aqobah ada jadwal, di Marala ada jadwal, di Nabawi ada jadwal, masya Allah. Jadikan itu sebuah kebiasaan. Karena akhirnya kebaikan itu akan menjadi lebih ringan kalau sudah menjadi kebiasaan. Maka ada kaidah al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu akan menjadi hukum. Artinya kebiasaan yang baik-baik itu akan mudah dilakukan. Makanya ketika antum misalkan ada pengajian di satu tempat libur. Hari ini libur karena ustadznya sedang keluar negeri misalnya. Ya. Antum merasakan alhamdulillah atau ada kecewa? Nah, kalau antum sudah kecewa, berarti sudah mantap itu. Ya, sudah mantap itu. Ini kadang-kadang hari ini karena ustadznya sedang keluar negeri misalkan, ya, nggak ada ustadz yang lain yang siap menggantikan. Ya, nggak ada ustadz yang lain, ustadznya dia doang bisa jadi. Ya, akhirnya alhamdulillah, itu konslet berarti itu. Ya. Karena kalau kebaikan yang mestinya kita lakukan, ya, walaupun kebaikan itu difasilitasi oleh orang lain kan, ya, lalu kita tidak bisa melakukannya, harus kecewa, makanya harus mencari alternatifnya, sehingga kebaikan itu terus berjalan. Ketika kita mau melakukan kebaikan, memang tidak harus bersandar kepada fasilitas orang lain. Bahkan kita terus mencari kesempatan bagaimana kita bisa selalu melakukan kebaikan. Ada orang yang menghadapi kesulitan, ada orang yang perlu dibela oleh kita karena dia memang lemah, tapi dia adalah orang yang perlu dibela. Ya, berpikirlah terus bagaimana kebaikan itu menjadi kesempatan kita untuk melakukannya. Ada teori lain, Pak. Kalau Bapak suka baca Quran, baca hadis, ya, ketika selesai itu apa yang bisa dilakukan dari bacaan tadi? Bukan hanya sampai bacaan aja. Ya. Makanya kalau baca Quran kita berupaya juga memahami dengan membaca terjemahannya. Karena Quran itu adalah petunjuk. Jadi sebetulnya setelah membaca Quran, setelah membaca hadis, sebetulnya apa yang dilakukan setelah itu? Actionnya. Ya. Karena al-ilmu bil amal. Bukan ilmu sekedar menjadi pengetahuan saja. Kita berupaya. Makanya tetap kita tidak boleh untuk melakukan kebaikan itu bersandar
kita sendiri harus aktif. Di antaranya kata Rasulullah, man dabba an irdi akhihi bil ghaib kana haqqan 'alallahi ayakiyahu minan nar. Siapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi Allah untuk memeliharanya dari neraka. Jadi ada juga cara yang lain, kita melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang itu. Kan ada bisa jadi ya orang terlalu lemah dan kita tahu dia mungkin dihina orang atau dirugikan orang atau diapakan lah ya. Sehingga kita berupaya membela untuk jangan sampai apa yang terjadi pada dia itu tidak terjadi. Kita kan kadang-kadang kalau terjadi pada orang, biarin aja dia ini dah ya, seolah-olah dia tidak perlu ditolong. Makanya kan kita harus menolong adz-dzalim wal madlum. Adz-dzalim wal madlum. Ketika ada orang yang berantem ini contohnya rada gampang, berantem. Ya. Bapak yang di Bapak tolong yang mukulin atau yang dipukulin? Yang ditolong yang mana? Yang mukul, yang ditolong, supaya mukulin terus. Itu dia. Ya, biasanya kita nolongnya yang dipukulin dulu, ya supaya tidak dipukulin. Akhirnya yang mukulin dibiarin aja. Ya. Dua-duanya harus kita tolong. Ya, adz-dzalim. Ya, yang mukulin kita tolong. Caranya gimana? Supaya dia tidak memukulin orang lagi. Ya makanya kalau maling mestinya dimasukin penjara. Ya. Yang nangkep malingnya bareng malingnya. Ya kan? Dan kita melihat kedzaliman itu ada yang membela enggak? Orang melakukan kejahatan, ya. Ada enggak yang membela kejahatan itu? Ada, Masya Allah. Itulah gambaran kehidupan manusia. Makanya kita harus betul-betul waspada. Ini yang kita lakukan ini menolong kebenaran atau menolong kejahatan. Sudah tentu dengan atas nama. Ya, atas nama. Pastikan harus bisa kita menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Karena sementara ini dulu ada kasus. Ada teman saya itu aktivis HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ketika ketika spanduknya itu ada yang nyobek, dia marah. Spanduknya ada yang nyobek, dia marah luar biasa. Tapi spanduk yang disobek marah, tetapi begitu Islam disobek dia diam aja. Gimana memahaminya itu? Ya, spanduknya itu dia disobek marah, tetapi Islam dihina dia diam aja. Jangan sampai salah alamat, ya, hanya simbol. Ya maaflah mungkin ini ada aktivis NU nggak di sini, ada aktivis Muhammadiyah nggak? Wah dibela betul-betul. Ya. Tapi giliran Islam dihina dia diem aja. Sekarang banyak kehidupan seperti itu Pak. Ya banyak model orang-orang membela tapi tidak pada proporsi yang sebenarnya. Karena memang sudah tentu membelanya karena duit. Jadi yang satu jaga gereja, yang satu bubarin pengajian. Logikanya gimana? Iya kan? Ya. Jaga gereja bagus enggak?
Baguslah, anggaplah toleransi. Tidak apa-apa, silakan aja. Tapi bubarin pengajian juga jangan dikerjain. Karena ada yang ngongkosin. Ya. Maksud saya, itulah keadaan yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Ya. Jangan sampai kita terjebak kepada kebenaran dan keburukan yang membedakannya ada duitnya atau al bainun wal haram bainun. Sebenarnya halal haram jelas itu karena apanya? Karena ada duitnya ya. Ah, itu dia. Nah, coba perhatikan. Ya. Al halal bainun wal haram bainun. Ya. Memang ada antara dikatakan halal enggak, haram juga, namanya syubhat. Kalau syubhat itu masih dikategorikan dia adalah sesuatu yang tidak boleh kita melakukannya. Ya kalau ibarat ada makanan nih, ini makanan halal atau haram ya. Terus kata bapak, udah halal aja dah, berarti bapak makan. Kalau bapak bilang ini halal atau haram, berarti jangan dimakan dulu, jangan disentuh dulu. Ya, kalau belum ada kepastian. Sama dengan kehidupan sekarang kita. Ya, kadang-kadang kita tidak memastikan ini halal atau haram, apalagi duit. Kalau udah urusan haram, sabat aja dah. Ya, gitu ya. Nah, jangan sampai apa yang menjadi kepentingan kita karena hawa nafsu, akhirnya tidak sanggup membedakan mana halal, mana haram. Coba perhatikan. Dan ini sudah dianggap biasa. Ya, mungkin cerita lama lah, ya. Cerita lama saya sampaikan lagi biar lo tidak lupa. Dulu ada orang yang ngasih uang kepada saya 100 juta. Ya, dulu udah lama. Lagi butuh uang saya juga waktu lagi bangun Baitul Hikam, 100 juta. Ya. Tapi saya tanda tangan terimanya 60 juta. Tanda tangan 100 juta terima 60 juta. Tanda tangan doang Pak, dikasih duit, enak nggak? Enak lah, tinggal tanda tangan cek dapat duit 60 juta. Tapi saya nggak mau. Saya bilang kenapa saya tanda tangan 100 juta tapi terima 60 juta? Kata orang itu, biasanya begitu Pak Ustadz. Itu contoh saja. Saya nggak ngapa-ngapain, saya bilang ini pertanggungjawabannya nanti saya buat laporan di mana, enggak. Kalau Pak Ustadz sudah terima, karena ini ada lembaga yayasan, sudah selesai. Tinggal kita laporan nanti. Udah nggak ada laporan lagi. Tapi saya terimanya 60 juta. Terima nggak? Nah itu dia. Ya, saya tidak terima Pak. Saya tidak terima. Saya bilang ini kalau malaikat tahu gimana? Ya malaikat tahu Ustaz. Ya sudah, kalau malaikat tahu nggak boleh anak. Saya tolak. Yang menarik Pak kalimat dari orang itu, Ustadz yang lain mau, kok Ustadz doang yang nggak mau? Ah ini dia. Iya, nah di sini Pak ya, di sini kita merasa benar seolah-olah, ya, merasa benar. Ya, kita tanpa sadar nanti dalam kehidupan keseharian kita, ya mungkin kalau berhadapan dengan duit baru terasa. Tapi yang lain juga sama, kita kadang-kadang suka membela diri. Diingetin membela diri. Ya. Padahal sebetulnya peringatan itu boleh. Karena namanya manusia kemungkinan melakukan kesalahan ya. Kalau contoh yang tidak duit rasanya rada ribet kali ya. Ya kalau para pendemo itu, sebutlah kalau pasal yang menghina presiden, bahasanya kan menghina. Padahal tidak ada yang menghina presiden. Yang ada cuma mengkritisi apa yang dilakukan oleh presiden, tapi kalimatnya menghina. Termasuk Bapak Jokowi ini, ya, ketika dia membela diri, saya sudah dihina dengan sehina-hinanya, ya, sudah direndahkan dengan serendah-rendahnya, kata jaksa yang membelanya, ya. Nah,
tapi ijazah aslinya belum keluar. Katanya hari ini atau kapan. Ya. Artinya semua orang berupaya membela diri supaya dia seolah-olah benar. Maksud saya adalah itu juga bisa terjadi kepada kita. Ya. Cuma Allah memberikannya kepada yang lain. Ya. Memberikannya kepada yang lain, tapi kalau saya memahami setiap yang terjadi dalam kehidupan ini sebetulnya adalah merupakan ayat-ayat Allah yang Allah perlihatkan kepada kita. Jadi jangan sampai kamu melakukan seperti itu kalau itu keburukan. Karena manusia ini ada yang melakukan kebaikan saja masih mungkin nggak dicaci. Mungkin, begitulah manusia itu. Makanya kan ada orang berpikir, bertindak ya, tidak dengan ilmu, tidak dengan iman, tidak dengan kebenaran. Al-Quran menyebutnya begitu. Ya. Dia berpikir, dia berbuat tidak dengan iman, tidak dengan ilmu, tapi dengan hawa nafsu. Apalagi tidak dibimbing oleh Allah. Masya Allah. Ya. Ini ada di sekitar kita hidup. Ya. Makanya Rasul memberikan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi setiap orang itu harus berbuat baik. Bagaimana caranya? Ketika kita melihat kemungkaran, apa yang bisa kita lakukan terhadap kemungkaran itu? Kalau kita punya kemampuan. Ya. Sebetulnya penjudi, penjahat itu nggak bisa berbuat. Kalau yang nangkep penjudinya istiqomah. Ini masalahnya penjudi nggak ditangkap sih, karena bagi-bagi, gitu kan. Hidup ini kan begitu. Jadi ketika ada keburukan, setiap orang supaya dia berpikir merubah keburukan itu sesuai dengan kemampuan. Biadihi, dengan kekuatan. Kekuatan ini bisa dia sebagai pejabat atau apapun lah. Antum punya kekuatan nggak? Antum ini punya kekuatan nggak? Punya, dengan kekuatan yang berbeda, dengan objek yang berbeda. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu ada, cuma digunakan atau tidak. Ya. Makanya tidak mungkin kita ini tidak punya jiwa kepedulian. Harus ada, sekecil apapun. Caranya tadi, kalau kita melihat kemungkaran, larang dia, cegah dia dengan kekuatan tadi. Kalau tidak, minimal ngomong, minimal bicara. Habis nggak punya kekuatan, artinya kekuatan buat dia nggak ada. Ya, minimal ngomong. Ya. Jadi kalau kita sekarang orang yang banyak ngomong, mengkritik itu misalkan Rocky Gerung lah. Gerung itu ngomong udah presiden tolol, bego, nggak ada otaknya gitu, asik aja dia. Ya. Itu tidak semua orang berani ngomong begitu. Keberanian diberikan kepada dia. Ya. Sama dengan Pak Said Didu gitu kan ya. Tidak semua pengetahuannya sama, tapi berani belum tentu Allah berikan. Memang itu kelebihan yang Allah berikan. Sama pengetahuannya, tapi belum tentu keberaniannya ada. Nah sekarang pada posisi kita, ya, pada posisi kita, seberapa kita punya kekuatan, seberapa kita punya keberanian ngomong juga nggak berani lagi. Terus nggak ngapa-ngapain, masih ada alternatif ketiga. Main lam yasati fabi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Kalau tidak ya
Kita tinggal doakan saja. Saya sering contohkan, kalau Bapak mau ke masjid tuh orang rumahnya tuh ketok masjidnya, rumahnya ajak ke masjid, berani nggak? Ya Allah Ustaz. Ya, ketok rumahnya itu, masjid ya, subuh, kan? Itu nggak berani juga kita ya. Ya sudah, kalau nggak berani, alternatif terakhir yaitu mendoakan. Ya Allah, tetangga saya ini mudah-mudahan ya Allah mudahkan untuk bisa bangun subuh. Ya. Wadzalika ad'aful iman, itu iman yang paling lemah. Ya. Tapi iman yang paling lemah ini terus kita rawat. Jangan sampai iman yang paling lemah aja hilang. Nah, kan kita udah merasa nih sekarang, udahlah bodo amat lah, biarin aja dia, yang penting gua. Enggak, jangan, awas, jangan. Ya, paling tidak yang ketiga inilah, ya. Kalaupun kita tidak punya kekuatan karena kita bukan RT, bukan RW, bukan Pak Lurah, bukan terus sampai presiden, ya. Paling tidak ada satu hal yang harus kita jaga dengan mendoakan supaya nilai kita masih ada. Ini kalimatnya kan, ketika kita tidak mampu dengan kekuatan, ngomong juga nggak bisa, ada modal satu lagi, yaitu mendoakan. Kalau ini juga tidak digunakan, berarti kita nggak punya apa-apa. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita, ya, Allah berikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan sampai seolah-olah Allah tidak memberikan apapun. Allah sudah berikan kepada kita. Memang dengan kemampuan yang berbeda. Sehingga kalau terus kita berpikir baik, berpikir positif, insya Allah, ya, Allah terus akan memberikan kekuatan kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Terus kita berupaya semampu kita untuk mengoptimalkan segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nanti Allah akan kasih pintu-pintu untuk melakukan itu. Masalahnya nih, kita tidak berupaya, seolah-olah kita sudah menganggap gua udah nggak ada manfaatnya lah kira-kira. Nggak. Semua yang ada pada kita ada manfaatnya, tinggal pas yang mana. Ya, memang kita tidak punya duit 1 triliun, ya, tidak punya duit 10 miliar, tapi kita punya duit 10.000. Nah, yang 10.000 ini kita apain? Jangan sampai 10.000 aja kita tidak mendapatkan nilai dari 10.000 itu. Selalu kita terus apa yang sudah Allah berikan supaya kita lakukan sesuai dengan perintah Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kekhusyuan kita dan ketekunan untuk terus menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian yang saya mudah-mudahan kita bisa. Terima sekalian, hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah yang berhak kepada siapa hidayah itu. Karena seorang istri Nabi Lut tidak mendapatkan hidayah sehingga ia membelot dari kebaikan suaminya. Namun seorang istri Fir'aun Allah berikan hidayah, ia tidak mengikuti kejoliman Fir'aun suami. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah sehingga kita dapat duduk menerima ilmu di majelis ini. Jangan sampai hidayah ini hilang. Oleh karenanya yuk sama-sama kita perhatikan diri kita masing-masing sampai hidayah ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita membawa iman dan Islam. Amin. Terima sekalian, seperti biasa di akhir pengajian ini, barangkali ada yang mau menambahkan atau menanyakan hal-hal yang penting, kami persilakan. Cukup ya? Kalau nanya yuk. Pak Haji, monggo.
Waalaikumsalam. Oh. Ya. Yang namanya melakukan apapun itu semua kita niatkan hanya karena Allah. Kalau kita melakukannya tidak karena Allah, otomatis. Bahkan dikatakan kalau riya itu masuknya syirik. Syirkul asghar. Ya inilah hidup kita ini sebetulnya seperti apa gitu kan ya. Karena manusia itu kan senang dipuji. Manusia senang dipuji apa senang dimaki? Senang dipuji. Jadi dia melakukan kejahatan aja kalau perlu dipuji gitu kan. Ya. Maka kita terus betul-betul hati-hati ya, supaya segala kebaikan yang kita lakukan ini adalah untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya misalnya yang gampang. Kenapa kita dianjurkan melakukan sholat sunnah itu di rumah? Karena bisa jadi takut ada bibit seolah-olah kita pengen dilihat orang. Yang sunnah ya, kalau yang wajib memang tidak masalah. Jadi kalau orang melakukan wajib, saya enggak takut riya, enggak ada kalau yang wajib. Ya, kalau yang wajib itu tidak ada alasan riya. Tapi kalau yang sunnah ada kemungkinan. Dan jangan salah Pak, amalan sunnah lebih banyak daripada amalan wajib. Kalau Bapak misalkan berjalan, bagiin duit, ya itu sunnah apa wajib infak sedekah? Sunnah, tapi kemungkinan ada riya di situ ada. Tapi kalau Bapak bagiin duitnya itu uang zakat, nggak ada urusan. Jadi amalan-amalan yang harus kita perhatikan adalah amalan sunnah. Kalau amalan wajib itu rasanya jauh dah kira-kira. Tapi amalan sunnah itu diingatkan. Termasuk salah satunya tadi, sholat sunnah itu diupayakan kita melakukannya di rumah. Takut masih ada, tapi bukan berarti nggak boleh. Ya, namanya manusia tadi. Itu kan cuma bagian daripada peringatan. Tapi nanti di rumah kagak, di masjid kagak. Ya, artinya itu satu bentuk yang dicontohkan Rasulullah supaya kita mengamalkan. Ilatnya kan begitu dalam ilat. Kenapa diperintahkan melakukan di rumah? Takut ada unsur riya pada kita. Ya. Tapi bukan berarti saya takut riya di rumah kagak, di masjid kagak. Begitu Pak ya, Pak Haji ya? Baik. Ya. Allah a'lam bishawab. Ya, karena dia sama-sama kita tutup dengan doa penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa untuk bersiap dalam majelis ini. Gelas yang di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana. Dan jangan lupa pulang kita kepada orang dengan sholat berjamaah. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Alhamdulillah ya. Mana cucunya udah pulang? Sudah. Masih semangat itu kayaknya. Ini kakeknya yang di sana belum kebagian. Oh, nggak kebagian. Belum kebagian aja. Kan punya 2 kakek. Udah kakek. Masih lengkap begini ya.